Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan presentasi terkait praktik kerja lapang pengelolaan hutan lestari berbasis landscape di PT Sadana Arif Nusa. Presentasi ini dibuat oleh kelompok PKL penempatan di PT Sadana Arif Nusa. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini ada 4. Yang pertama adalah tentang sejarah PT Sadana Arif Nusa, yang kedua tentang kelembagaan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor SK 256-Menhut/2 Yang ketiga, pokok bahasan terkait kondisi umum kawasan HTI PT Sadana Arif Nusa, khususnya di Lombok Timur. Yang keempat, jenis kegiatan yang telah dilakukan selama PKL. Bahasan yang pertama terkait dengan sejarah PT Sadana Arif Nusa. Tahun 1991, PT Sadana didirikan dengan Akta Notaris N.Y. Nur Setiabudi SH nomor 23 tanggal 15 Juni 1991. Kemudian berlanjut di tahun 1994. Di tahun ini, PT Sadana melakukan agribisnis tembakau Virginia di Pulau Lombok dengan pola kemitraan dengan petani. Kemudian tahun 2009, PT Sadana Arif Nusa memasukkan bidang usaha kehutanan dengan Akta Notaris Suwartana Teja SH tanggal 25 Juni 2009 nomor 25. Kemudian pada tahun 2011 tanggal 12 Mei mendapatkan izin dengan SK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industri dari Menteri Kehutanan nomor SK 256-Menhut/2 tahun 2011. Kemudian berlanjut pada tahun 2017 dilakukan pemasangan pal batas sehingga luas PT Sadana bertambah menjadi 4.035 hektar. Bahasan yang kedua adalah terkait kelembagaan PT Sadana Arif Nusa. Berdasarkan perubahan terakhir Akta Notaris Suwartana Teja SH 109 tanggal 27 Maret 2012, terjadi perubahan susunan persero komisaris dan direksi PT Sadana. Bahasan yang ketiga terkait kondisi umum PT Sadana Arif Nusa. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 256-Menhut/2 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri kepada PT Sadana. Berdasarkan SK tersebut, ditetapkan bahwa areal hutan tanaman industri PT Sadana Arif Nusa seluas 3.810 hektar, yang terdiri dari 3 lokasi, yaitu Bayan Kabupaten Lombok Utara seluas 1.246 hektar, lokasi 2 di Kabupaten Lombok Tengah seluas 683 hektar, dan lokasi 3 di Sambelie, Kabupaten Lombok Timur seluas 1.881 hektar. Bahasan selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan terbagi ke dalam 5 kegiatan. Yang pertama, yaitu inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan selama kegiatan PKL di PT Sadana Arif Nusa lebih ditujukan untuk fungsi mengetahui potensi tegakan. Untuk inventarisasi tegakan Sonokeling bertempat di Blok Tibuboro PT Sadana Arif Nusa yang dilakukan selama 3 hari. Kemudian, selama 3 hari pengukuran, diperoleh 180 pohon sonokeling, diperoleh 377,63 meter kubik volume dari 180 pohon tersebut. Selanjutnya adalah inventarisasi tegakan Acacia auriculiformis, yang bertempat di Blok Bagi Manis. Selama 1 hari pengukuran diperoleh 170 tegakan akasia, diperoleh 12,81 meter kubik volume dari 170 pohon tersebut. Selanjutnya adalah inventarisasi tegakan Lamtoro, bertempat di Blok Bagi Manis. Adapun hasil selama 1 hari pengukuran diperoleh 140 tegakan Lamtoro. Selanjutnya yaitu inventarisasi tegakan Eucalyptus camaldulensis yang bertempat di Blok Bagi Manis. Adapun hasil selama setengah hari pengukuran diperoleh 70 tegakan Eucalyptus camaldulensis, diperoleh 12,81 meter kubik volume dari 70 pohon tersebut. Selanjutnya adalah inventarisasi potensi pakan kambing dari tegakan Acacia auriculiformis yang bertempat di Blok Tibuboro peta TB0203A
dan peta TB0201D. Dan selama 2 hari pengukuran tersebut diperoleh rata-rata berat daun per pohon, yaitu untuk peta TB0203A diperoleh sebesar 2,37 kg per pohon. Kemudian peta TB0201D diperoleh 1,822 kg per pohon. Selanjutnya kita memasuki kegiatan persemaian. Kegiatan di persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan penanaman hutan. Karena itu sangat penting dan merupakan kunci utama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran mengenai persemaian, pertama yaitu kegiatan pembenihan. Kegiatan pembenihan ini dilakukan di nursery Transat pada tanaman jenis Eucalyptus deglupta. Selanjutnya yaitu perawatan pohon jati. Dimulai dari pembuatan benih di persemaian, baik menggunakan cara generatif dengan biji maupun cara vegetatif dengan cara stek pucuk. Kegiatan selanjutnya analisis biaya, di mana analisis biaya ini merupakan perhitungan biaya persemaian yang diantaranya adalah biaya bangunan. Yang kedua, tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dihitung dari kemampuan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, sarana pengairan. Yang keempat itu benih. Kebutuhan benih untuk persemaiannya tergantung dari jumlah bibit yang akan dihasilkan, persen kecambah benih, persen tumbuh semai, dan jumlah benih per kilogram. Yang kelima itu media tanam. Selanjutnya adalah kegiatan perpetaan. Pemberian dasar-dasar GPS dan ArcGIS. Praktik pembagian peta kerja. Kegiatan pembangunan pembagian peta kerja ini merupakan kelanjutan dari praktik dasar-dasar GPS yang diterapkan di lapangan. Praktik pembuatan sekat bakar. Sekat bakar dibuat dengan tujuan untuk menghentikan atau menghalang jalur rambatan ketika terjadi kebakaran hutan. Dalam pembuatan sekat bakar, PT Sadana Arif Nusa memfokuskan pembuatan sekat bakar pada daerah-daerah yang rawan kebakaran, seperti daerah yang berbatasan dengan kawasan masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan silvopastur. Kegiatan ini dilakukan di Training Farm Puyung dan Training Farm Tibu Borok PT Sadana Arif Nusa pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2020. Kegiatan ini menggunakan dua metode kegiatan. Yang pertama, metode indoor dengan materi PowerPoint tentang silvopastur PT Sadana Arif Nusa di Puyung selama setengah hari, kemudian dilanjutkan dengan praktek kerja lapangan yang dilakukan selama 1 hari di Tibu Borok. Nah, karakteristik jantan dan betina yang siap kawin, perawatan dan pemeliharaan ternak atau kambing, kemudian bentuk kandang untuk ternak, dan kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh PT Sadana dengan petani lokal yang ada di sana. Kombinasi pakan yang digunakan di sana, kombinasi pakan yang digunakan yaitu menggunakan lantoro dan rumputan, tapi biasanya menggunakan daun lantoro. Kami juga ditunjukkan bagaimana karakteristik jantan dan betina yang siap kawin. Perkawinan jantan dan betina ini tidak sembarangan. Biasanya yang dilihat pertama kali yaitu kondisi si betinanya. Dalam pemeliharaannya, kambing biasanya diperlakukan dengan baik. Dilakukan dengan memotong kukunya, memandikan kambing, memberikan pakan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian menyuntikkan vitamin atau obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh kambing, dan juga yang lebih utama itu selalu menjaga kebersihan kandangnya. Di sana juga kami jelaskan tentang bentuk kandang yang digunakan oleh PT Sadana sendiri. Bentuk kandang yang digunakan yaitu termasuk ke dalam kandang panggung dengan atap yang diberikan jalur masuk cahayanya, yang berfungsi untuk menjaga kandang agar tetap kering. Karena kalau basah itu biasanya cepat menimbulkan penyakit untuk si kambingnya. Pada bawah kandang sendiri sudah dibuatkan bedengan kecil untuk menampung kotoran kambing, yang nanti kotoran tersebut akan digunakan untuk pupuk ternak, untuk pakan yang nanti pakan tersebut akan diberikan kepada kambing. Ada beberapa jenis kandang yang dibangun di PT Sadana sendiri, yaitu ada kandang untuk
jantan atau anakan jantan, kemudian kandang untuk betina atau anakan betina, kemudian kandang perkawinan, kandang untuk penyapihan, dan kandang untuk betina yang sedang mengalami kebuntingan. Untuk melakukan kegiatan ini tetap berkembang, PT Sadana sendiri melakukan kerjasama atau bermitra dengan petani lokal. Kerjasama tersebut itu menimbulkan beberapa keuntungan bagi PT Sadana, di mana khususnya kambing bunting tersebut akan dipelihara langsung oleh petani lokal. Sehingga pada saat kambing dilahirkan, maka pendapatan akan dibagi rata, yaitu 50-50 dengan petani. Kambing betina yang masih kawin atau masih siap dibuahi itu akan langsung dipelihara sendiri oleh PT Sadana. Jadi dari perawatannya, pakannya, dan lain sebagainya itu langsung di bawah PT Sadana sendiri. Kemudian pada saat betina itu sudah bunting atau sudah memiliki anak, itu dalam perutnya itu dipelihara langsung oleh petani. Petani yang diajak pun itu harus memenuhi syarat agar memiliki jaminan terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan oleh PT Sadana sendiri. Konsep wisata di PT Sadana Arif Nusa, Kecamatan Sambelia, mengusung konsep eko-edu-wisata, yaitu berwisata sambil belajar. Kegiatan edukasi yang ditawarkan berupa belajar mengenai persemaian dan silvopastur. Beberapa hal yang ditawarkan sebagai kegiatan eko-edu-wisata di PT Sadana yaitu kegiatan persemaian atau yang lebih dikenal Nurseri di PT Sadana Arif Nusa sangat menarik untuk dijadikan sebagai kegiatan edukasi untuk para pengunjung yang berwisata agar dapat belajar mengenai cara budidaya tanaman industri kehutanan di PT Sadana Arif Nusa Sambelia. Kegiatan persemaiannya berupa pembibitan, penentuan komposisi media tanam, stek tanaman, pemupukan, pembibitan, pemindahan bibit, dan packing. Kegiatan edukasi berupa persemaian, kegiatan lainnya berupa silvopastur. Silvopastur merupakan kegiatan pengelolaan hutan dengan mengkombinasikannya dengan usaha peternakan di kawasan hutan. Lalu, kegiatan eko-eduwisata yang ditawarkan berupa bagaimana cara merawat dan mengelola kambing serta rusa timur yang ada di PT Sadana Arif Nusa Sambelia. Contohnya seperti memberi pakan untuk kambing dan rusa timur, memandikan kambing, membersihkan kandang, dan memberikan obat dan infektan. Buboro Green Camp merupakan area camping di PT Sadana Arif Nusa Sambelia dan merupakan area outbound untuk anak kecil. Terdapat fasilitas pada Tibuboro Green Camp seperti kamar mandi, beruga, rumah pohon, tempat api unggun, spot swafoto, meja dan kursi dari kayu, serta kantin. Permainan outbound yang ditawarkan di Tibuboro Green Camp untuk anak kecil berupa Flying Fox, Spider Web, dan High Rope. Menikmati keindahan panorama alam. Terdapat 2 menara yang dijadikan sebagai tempat spot selfie dan tempat melihat keindahan tentang alam Sambelia dari ketinggian tertentu. Dari kedua menara tersebut dapat melihat dan menikmati keindahan panorama pegunungan dan panorama laut. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKL di PT Sadana Arif Nusa Sambelia, mulai dari kegiatan inventarisasi, perpetaan, persamaian, silvopastur, dan eko-eduwisata telah diterapkan berdasarkan pengolahan hutan lestari di hutan industri PT Sadana Arif Nusa.